Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Casoni Al-Faiz, konten edukatif, kreatif, dan inovatif. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi materi tentang patuh kepada orang tua dan guru, serta empati terhadap sesama. Oke, sebelumnya bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis, dan juga dapat video terbaru dari channel ini yang insya Allah membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Jadi pada video ini akan dibahas tentang sikap terpuji yang berkaitan dengan empati, hormat kepada orang tua, hormat kepada guru, serta bagaimana pengamalannya. Ya. Yang pertama, rasa empati. Rasa empati itu adalah sikap ikut merasakan perasaan orang lain, baik tatkala orang lain tersebut sedang mengalami musibah maupun mendapatkan kebahagiaan. Kemudian manfaat daripada sikap empati itu ada 3. Yang pertama, menghilangkan sikap egois. Yang kedua, menghilangkan kesombongan. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan evaluasi dan kontrol diri. Bagaimana cara mengasah rasa empati dalam diri kita? Yang pertama ya, kita harus rekam semua emosi pribadi. Kita harus mengetahui pribadi kita sendiri. Kemudian yang kedua, perhatikan lingkungan di luar orang lain. Yang ketiga, dengarkan curhatan orang lain. Keempat, bayangkan apa yang sedang dirasakan orang lain dan akibatnya untuk diri kita. Yang terakhir, lakukan bantuan secepatnya. Hadis yang terkait dengan empati. Anin Nu'man bin Bashir yakhdubu yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul masal mu'minina fi tawaddin masalul mu'minina fi tawaddim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idza ishtaka minhu syai' tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Yang artinya dari Nu'man bin Bashir, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin dalam berkasih sayang, cinta mencintai serta memadu kasih ibarat satu tubuh. Apabila ada anggota badan yang sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasa sakit dengan tidak bisa tidur dan demam. Hadis riwayat Muslim. Cara mengasah rasa empati dalam diri. Rekam semua emosi pribadi, yang artinya kita senantiasa mengingat-ingat pengalaman yang kita alami. Ini penting untuk apa? Untuk dapat merasakan orang lain seandainya mengalami hal serupa. Kemudian perhatikan lingkungan luar atau orang lain. Hal ini apa? Akan memberikan efek yang bagus untuk diri kita, ya, agar mampu menghilangkan subjektivitas dalam diri kita. Yang ketiga, mendengarkan keluhan atau curhatan orang lain. Mau mendengarkan cerita pengalaman sedih orang lain akan membawa kita ikut merasakannya dan menimbulkan keinginan untuk memahami masalah dan membantu memberikan solusi pemecahannya. Yang keempat, membayangkan jika sesuatu yang menimpa orang lain menimpa diri kita. Nah, pemikiran ini akan membawa efek yang baik juga untuk diri kita. Yang terakhir, segera berikan bantuan kepada siapa saja yang membutuhkan. Nah, manfaat daripada sikap empati. Nah, ini kita bahas satu persatu. Yang pertama, menghilangkan sikap egois. Seseorang yang memiliki sikap empati yang tinggi itu akan menghilangkan rasa mementingkan kepentingan diri sendiri. Yang artinya bahwa kita akan lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi demi kemaslahatan bersama. Yang kedua, menghilangkan kesombongan, yang artinya bahwa seseorang yang berempati itu akan dapat melihat sejauh apa akibat yang mungkin akan timbul dari suatu kejadian,
sehingga akan mampu berpikir dan bertindak sesuai kebenaran, sekaligus akan memunculkan rasa rendah hati. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan evaluasi dan kontrol diri, yang artinya bahwa kemampuan berempati kepada orang lain ya itu akan mampu mengontrol diri dengan baik dan akan bersikap hati-hati dalam bertindak. Nah, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, ini poin pentingnya. Kita tahu bahwa hormat itu adalah suatu sikap menghargai yang diberikan seseorang kepada orang lain yang telah berjasa memberikan sesuatu. Sedangkan patuh itu adalah sikap dan siap melaksanakan sesuatu yang baik dan benar, serta dalam pelaksanaannya dilakukan secara sungguh-sungguh, jujur, bertanggung jawab, dan ikhlas. Hormat adalah sikap menghargai yang diberikan seseorang kepada orang lain yang telah berjasa memberikan sesuatu. Pengertian orang tua itu adalah ibu bapak kita yang melahirkan, yang mengasuh, mendidik, dan membesarkan kita. Sedangkan guru adalah orang yang berprofesi sebagai pendidik dan pengajar siswa-siswanya di sekolah atau guru formal atau di lembaga non formal seperti di pesantren, panti asuhan, tempat les, TPA, dan lain sebagainya. Dalil tentang hormat dan patuh kepada orang tua ini juga dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali janganlah engkau mengatakan kepadanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Nah, lalu bagaimana sikap kita sebagai anak kepada orang tua? Yang pertama, kita harus hormat dan patuh terhadap orang tua. Kemudian kita juga dilarang berkata dan bersikap kasar, dilarang membentak, berkata dan bersikap lemah lembut serta sopan. Kemudian merawat orang tua, mendoakan orang tua, serta menaati dan mendengarkan semua nasihat dari orang tua kita. Lalu bagaimana sikap kita terhadap guru? Sikap kita terhadap guru yang pertama, ketika kita bertemu ataupun berjumpa, hendaknya kita mengucapkan salam ya. Ya, salam bisa assalamualaikum, bisa selamat pagi, selamat siang, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kita menaati nasihat baik Bapak Ibu guru ya. Ketika Bapak Ibu guru memberikan nasihat, memberikan petuah yang mungkin akan memberikan efek yang baik bagi diri kita, kita wajib hukumnya mendengarkannya ya. Kemudian bertutur kata yang sopan dan baik serta menghormati mereka. Ya, itulah materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.